Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Bapak Andika Tias Nugraha selaku dosen pengampu pada mata kuliah Stadium General. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Agista Triwulandari dengan NIM 121190064 dari Prodi Teknik Industri kelas RA. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai topik pertama, yaitu research preparation, yang mana pada topik ini memiliki subtopik funding, research design, research data management, research collaboration. Pada bagian funding, kita dapat mengetahui peretasan pendanaan untuk peneliti. Penyandang dana tersebut meminta penerima hibah untuk menyediakan beberapa jenis dan tingkat akses terbuka ke informasi, data, dan publikasi yang timbul dari pendanaan. Salah satu penyandang dana terbesar di dunia yaitu NIH atau National Institutes of Health. Penelitian yang didanai ini telah menghasilkan terobosan dan perawatan baru, membantu orang hidup lebih lama, hidup lebih sehat, dan membangun landasan penelitian yang mendorong penemuan. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa funding hack adalah pembiayaan modal yang dilakukan oleh suatu badan usaha kepada para penelitian. Adapun tujuan utamanya yaitu untuk melakukan dan mengelola proyek yang didanai yayasan dan produk, layanan proses, teknologi, bahan, perangkat lunak, data, atau inovasi lain yang dihasilkan secara kolektif dengan cara memastikan akses global. Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam mekanisme memulai yang tepat yaitu kita perlu mempertimbangkan jadwal pendanaan, mempertimbangkan proyek, membentuk tujuan, menjalin kolaborasi, memperoleh kelompok persetujuan, dan melihat tingkat kesuksesan, serta persyaratan fakultas khusus untuk pascadoktoral. Adapun tahap kunci dalam menyiapkan hibah yang baik yaitu yang pertama, memunculkan ide yang unik. Ide yang unik akan menarik minat para pembaca. Yang kedua, peluang dan pendanaan yang cocok. Memahami lembaga pendanaan, mendapatkan informasi latar belakang tentang pendanaan tersebut, serta menulis bagian teknis dan memastikan bagian administrasi sudah lengkap atau sudah beres. Lalu, hibah siap untuk dikirimkan. Adapun waktu dan tenaga distribusi untuk hibah, yaitu menulis narasi 35%, bagian administrasi 10%, mencari panggilan pendanaan 25%, penyerahan 5%, merencanakan proposal 25%. Dibutuhkan 25% untuk mencari panggilan pendanaan yang sesuai, 25% untuk merencanakan proposal, dan 35% waktu untuk menulis proposal. 15% terakhir dari waktu akan dicadangkan untuk administrasi dan pengiriman. Dalam skenario ini harus menghabiskan hanya 6 minggu untuk menemukan panggilan yang sesuai untuk pendanaan, 6 minggu lagi untuk merencanakan proposal, dan 8-9 minggu untuk menulis proposal. Proposal hanya menyisakan 3-4 minggu untuk administrasi dan pengajuan proposal. Adapun cara dalam mencari peluang pendanaan yaitu adapun hal yang perlu kita perhatikan dalam mencari peluang pendanaan yaitu kita perlu melihat siapa yang mendanai penelitian yang serupa dengan hibah kita. Selanjutnya, pindai panggilan yang tersedia. Bersediakah untuk melemparkan jaringan atau relasi yang lebih luas? Gunakan alat pencarian pendanaan dan buka ide kita. Selanjutnya yaitu kiat untuk menulis aplikasi hibah perspektif penyandang dana.
Apa saja sih yang perlu kita fokuskan sebelum menulis? Yang pertama, kita perlu mengenali penyandang dana. Apa saja yang dicari oleh pengulas tersebut? Kita perlu mengenali audiens dan apa saja sih yang dicari oleh pengulas tersebut. Adapun hal yang perlu difokuskan sebelum kita mengirimkan hibah kita, yaitu kita perlu menggunakan hak untuk menanggapi, menyadari masalah tata kelola penelitian, kegagalan umum, dan faktor kunci aplikasi yang sukses. Kenali pemberi dana dengan cara membaca strategi perusahaan, melihat visi, misi, dan nilai, mencari informasi terkait pemberi dana melalui website pemberi dana, misalnya pernyataan posisi dan kebijakan. Mengenali masalah tata kelola penelitian. Adapun masalah tata kelola penelitian yang sering kali ditemukan yaitu masalah etik. Apakah kita menjalankan kode praktik riset yang baik, mempertimbangkan perlindungan data dan kerahasiaan. Cara mengenali audiens, yaitu kita perlu menulis ringkasan awam untuk orang awam, menjelaskan dengan baik konteks dengan mempertimbangkan peninjau internasional, misalnya memberikan angka kejadian. Sebisa mungkin kita menghindari singkatan dan akronim dan jargon. Adapun hal yang perlu kita perhatikan sebelum mengirimkan hibah kita, yaitu kita perlu mengedit, mengkoreksi, dan memastikan bahwa semua bagian dari hibah kita sudah lengkap. Selanjutnya yaitu pastikan untuk mengirimkan versi terbersih. Dalam hal ini, versi yang sudah jadi dari hibah tersebut. Mintalah seseorang kolega untuk mengomentari keterbacaan dan aliran. Sebisa mungkin kita perlu memperhatikan tenggat waktu dalam pengiriman hibah tersebut. Dan yang terakhir yaitu kita perlu meluangkan waktu untuk membahas dan menyelesaikan bagian anggaran dengan kantor riset atau yang setara di lembaga kita. Apa saja sih yang dicari oleh pengulas? Yang pertama yaitu bidang penelitian penting, yang mana pemikiran orisinal dan inovasi dalam proyek disorot, serta aplikasi yang ditulis dengan baik dan disajikan dengan jelas, ketepatan waktu topik, kiriman yang dapat diidentifikasi dalam jangka waktu yang dibutuhkan, serta perhatian seorang peneliti terhadap detail, misalnya ejaan detail. Proposal yang ambisius tetapi tidak terlalu ambisius sehingga tidak memungkinkan dilakukannya dalam batas waktu dan atau sumber daya yang tersedia. Subtopik yang selanjutnya yaitu research design. Pada subtopik ini kita dapat mengetahui cara meningkatkan peluang penelitian. Misi ICSR adalah untuk melanjutkan studi penelitian dan dengan demikian berkontribusi pada basis bukti yang mendukung praktik strategi, evaluasi, dan kebijakan penelitian. Visi dari ICSR sendiri yaitu sebuah dunia yang mana keputusan berdasarkan bukti tersebut bermanfaat bagi penelitian maupun bagi masyarakat sekitar. Adapun 5 tips untuk meningkatkan peluang penemuan. Yang pertama, kita perlu menyiapkan ide. Yang kedua, kejar proyek dan interaksi penelitian multidisiplin dan interdisipliner. Selanjutnya, yaitu ciptakan peluang untuk terobosan yang luar biasa. Belajar dari pengalaman dan kembangkan eksperimen dari pengalaman tersebut. Dan yang terakhir yaitu kembangkan lingkungan yang aman secara psikologis. Mengidentifikasi kesenjangan penelitian. Penelitian adalah melihat apa yang dilihat orang lain dan memikirkan apa yang tidak dipikirkan orang lain. Sedangkan kesenjangan penelitian adalah masalah yang belum ditangani
atau dijawab dalam penelitian, buku, atau laporan sebelumnya. Adapun 9 langkah dalam mengidentifikasi kesenjangan riset, yaitu yang pertama, kita perlu mencari inspirasi dalam literatur yang diterbitkan. Yang kedua, menemukan kata kunci dan istilah yang terkait dengan topik yang kita bahas. Yang ketiga, yaitu kita perlu mencari bantuan dari penasihat penelitian. Menggunakan alat digital untuk mencari topik populer atau makalah penelitian yang paling banyak dikutip. Selanjutnya, yaitu periksa situs web jurnal. Hal ini sangat berpengaruh. Langkah selanjutnya yaitu catat pertanyaan. Setelahnya, kita teliti setiap pertanyaan tersebut dan waspadai kesenjangan pada literatur tersebut. Dan yang terakhir yaitu baca ulasan sistematis. Subtopik yang selanjutnya yaitu Research Data Management. Pada subtopik ini, kita dapat mengetahui bagaimana melakukan penelitian berbasis bukti. Untuk memulai penelitian tanpa meninjau bukti secara sistematis, apa yang sudah diketahui, terutama bila penelitian melibatkan orang atau hewan, tidak etis, tidak ilmiah, dan boros. Sebagian besar peneliti klinis mengacu pada studi sebelumnya dan mencoba melakukannya dengan benar. Namun, bukti menunjukkan bahwa peneliti, penyandang dana penelitian, regulator, sponsor, dan penerbit penelitian gagal menggunakan penelitian sebelumnya saat bersiap untuk memulai, mendanai, mengatur, mensponsori, atau mempublikasikan hasil studi baru. Implikasi bagi peneliti. Memprioritaskan pertanyaan penelitian setelah memperhitungkan secara sistematis totalitas penelitian sebelumnya yang relevan dan penelitian yang sedang berlangsung. Untuk mengetahui cara mencari tinjauan sistematis yang relevan dan studi berkelanjutan secara efisien, jika pencarian menunjukkan bahwa tidak adanya tinjauan sistematis yang relevan dan terkini, peneliti harus mengetahui pilihan untuk menyiapkan atau memperbarui tinjauan yang diperlukan. Untuk dapat menilai resiko bias dalam tinjauan sistematis. Dan yang terakhir yaitu untuk dapat mengawasi siswa belajar untuk lebih tinggi derajat dalam menggunakan dan menyiapkan tinjauan sistematis. Bagaimana sih peneliti mendapatkan manfaat dari mengutip? Alasan pentingnya mengutip data yaitu untuk sains yang lebih baik, transparansi dan validasi, reproduksibilitas, dan ketahanan. Selanjutnya yaitu penting untuk penggunaan kembali dan penemuan, meta-analisis big data, ekstrak pengetahuan baru. Dan yang terakhir yaitu secara radikal meningkatkan bidang biomedis. Adapun komponen untuk pengutipan data yaitu yang pertama penerbit jurnal, repository, penulis, dan informatika. Kesimpulan, kita perlu mengutip data secara sistematis untuk meningkatkan transparansi ilmiah, reproduktivitas, dan ketahanan. Arsip data yang dapat ditemukan terus-menerus dengan data yang dikutip akan meningkatkan kemampuan untuk validasi dan penggunaan kembali. Adapun sasarannya yaitu meningkatkan terjemahan biomedis secara signifikasi. Kapan sih kita perlu mengutip data? Yaitu setelah memperoleh data untuk studi dan hasilnya didasarkan. Setelah menggunakan kembali data yang ada untuk studi dan hasilnya didasarkan. Subtopik yang terakhir yaitu Research Collaboration. Pada subtopik ini kita dapat mengetahui bagaimana membuat akademisi kerjasama industri bekerja. Perlu diingat bahwa jangan terpancing untuk berkolaborasi jika bukan dari keinginan diri sendiri. Bukan berarti
Semua orang tampaknya tertarik untuk berkolaborasi, sehingga terpaksa untuk berkolaborasi. Selanjutnya yaitu cara menemukan kolaborator akademik. Yang pertama yaitu dengan memanfaatkan hubungan yang ada. Kolaborasi sering berhasil dengan baik ketika bekerja dengan orang yang kita kenal dan kita percayai. Supervisor seringkali merupakan hubungan terkuat dan merupakan kolaborator pertama. Sadari nilai, kekuatan, timbal balik, dan reputasi yang kita punya. Selanjutnya yaitu membangun relasi atau koneksi baru, yaitu dengan cara memiliki gagasan tentang apa tujuan kita, tetapi kita jangan menutup diri dari serendipitous atau peluang tersebut. Selanjutnya yaitu identifikasi siapa orang atau organisasi yang kita inginkan. Bersikaplah terbuka untuk melakukan hal-hal yang berbeda dari luar bidang studi. Dan yang terakhir yaitu nilai kekuatan hubungan dan susun strategi untuk menjalin hubungan. Perlu diingat bahwa banyak kolaborasi yang gagal sejak awal karena ekspektasi dan tujuan yang tidak sesuai atau bekerja sama dengan pihak yang tidak memiliki keterampilan dan sumber daya yang tepat untuk membuat proyek berjalan. Kolaborator tidak harus seperti kita, tetapi kita harus yakin bahwa pihak lain dapat menghormati cara berpikir kita. Tidak ada gunanya berkolaborasi dengan mitra yang tidak memiliki keahlian dan sumber daya tambahan dan tidak memaksimalkan kontribusi. Adapun faktor dari keberhasilan kolaborasi yang pertama yaitu tujuan dan komitmen bersama. Mempunyai kepercayaan yang tinggi, saling bergantung, mengumpulkan sumber daya, berbagi kekuatan, risiko, dan penghargaan. Dan yang terakhir yaitu membutuhkan keahlian yang berbeda. Adapun kunci keberhasilan kolaborasi akademik atau research collaboration adalah kesepakatan antara dua atau lebih kelompok penelitian untuk bekerja sama dalam suatu proyek untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah baru. Di kalangan akademisi, berbagai istilah digunakan untuk merujuk pada research collaboration termasuk authorship, research networking, dan research partnership. Ada berbagai format kerja selama penelitian, seperti dari intra ke antra departemen, dan penting untuk karir peneliti pemula. Karakteristik sains modern yang semakin interdisipliner, kompleks, dan mahal mendorong para ilmuwan untuk terlibat dalam penelitian kolaboratif. Perlu diadakannya kolaborasi dalam penelitian karena memberikan motivasi untuk mengembangkan berbagai keterampilan, agregat berbagai keterampilan dalam hal orang dan sumber daya, serta memberikan kesempatan untuk mewujudkan penghematan karena infrastruktur penelitian dan pelatihan personel. Adapun cara berkolaborasi dalam penelitian. Para sarjana sekarang dapat mengkomunikasikan ide dan temuan penelitian melalui blog, mikroblog, situs jejaring sosial, dan banyak platform web sosial lainnya. Interaksi fisik tatap muka misalnya saat konferensi, lokakarya, atau seminar terbukti sangat efektif dan berhasil untuk bertemu, berdiskusi, bertukar, dan berkolaborasi. Sekian presentasi terkait topik pertama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.